Selamat siang semua, perkenalkan nama aku Jessica Aprilia Simatupang. Aku dari kelas BK5D dengan NIM 257.108. Kali ini aku akan mempresentasikan kajian komparatif atas implementasi laporan keuangan dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan pada PT Bank Sinarmas Tbk pada tahun 2021. Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Keterangan laporan keuangan pada aset yaitu kas sebesar 571.425 dengan total aset 52.671.981. Perhitungan angka aset dilakukan dengan menjumlahkan akun pada yang pertama kas pada bank sebesar 571.425, giro sebesar 3.147.827, efek 16.255.518 dikurangin piutang sebesar 1.617.907 dengan total bersih sebesar 18.356.863. Terdapat juga pada tagihan sebesar 247.165, pendapatan 315.77 perak, biaya dibayar di muka 1.601.446. Pada aset sebesar 52.671.987. Pada asetnya itu ada aset tetap, aset ijarah, aset pajak tangguhan, dan aset lain-lain. Dengan perhitungan pada aset ini dikatakan bahwa PT Bank Sinarmas Tbk tidak mengalami penyusutan aset namun justru menambah hasil selama tahun 2021. Kita masuk kepada liabilitas dan ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu liabilitas dan ekuitas. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas perusahaan diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual pada definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Instrumen dan ekuitas dan liabilitas keuangan. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas telah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung. Liabilitas keuangan adalah seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi. Pada liabilitas dan ekuitas sesuai laporan keuangannya, tahun 2001 total liabilitas adalah 38.799.669 dengan total ekuitas 7.359.416. Perhitungan atas liabilitas dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun pada yang pertama liabilitas segera sebesar 116.189 dengan simpanan 38.040.798 dengan utang pajak 29.745, liabilitas akseptasi sebesar 250.424, beban yang masih harus dibayar 23.094 perak, liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar 27.840, liabilitas lain-lain sebesar 311.579 dengan jumlah liabilitas 38.799.669. Perhitungan angka ekuitas dilakukan dengan cara menjumlahkan akun pada modal saham, modal di setoran modal, komponen ekuitas lainnya, saldo laba dengan total ekuitas 7.359.416. Berikut saya akan melaporkan tentang laporan laba rugi PT Bank Sinarmas Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Pendapatan beban operasional lainnya diakui pada saat terjadinya, beban operasional lainnya diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode accrual. Perhitungan angka pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan akun pada pendapatan bunga sebesar 2.662.909 dan pendapatan bagi hasil sebesar 695.70 dikurangi dengan beban bunga dan beban bagi hasil dengan total 2.415.797. Pendapatan operasional sebesar 303.341.175 dengan provisi dan komisi selain dari kredit, keuntungan kurs, keuntungan penjualan FFN diukur dan lain-lain. Beban operasional lainnya, yang pertama itu adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 837.951, umum dan administrasi sebesar 1.147.80, tenaga kerja sebesar 761.502, penyusunan aset tetap 252.403, biaya komisi 45.201, lain-lain 143.500 dengan jumlah beban operasional 3.181.657.
Perhitungan angka laba bersih dilakukan dengan menjumlahkan akun pada yang pertama pendapatan bunga 2.662.909, pendapatan bagi hasil sebesar 695.70 dikurangi dengan beban bunga dan beban bagi hasil dengan total 2.415.797. Dilanjutkan dengan perhitungan pendapatan operasional, yaitu provisi dan komisi selain dari kredit, keuntungan kurs, keuntungan penjualan FF yang diukur, lain-lain sebesar 3.341.175. Nah, kali ini kita akan membahas laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 pada PT Bank Sinarmas. Arus kas dari aktivitas operasi, perhitungan arus kas dilakukan dengan menjumlahkan akun pada pendapatan bunga sebesar 2.561.339, pendapatan bagi hasil 831.25, pendapatan operasional lainnya sebesar 879.489 dengan dikurangi dengan beban bunga sebesar 701.963 dan dikurangi dengan beban bagi hasil sebesar 218.308 dengan kerugian sebesar 51.509, pembayaran pajak penghasilan sebesar 55.055, beban umum dan administrasi sebesar 1.152.875 dengan beban tenaga sebesar 761.502 dengan beban operasional lainnya sebesar 75.517. Arus kas operasional sebelum perubahan aset dan liabilitas adalah total dengan 1.255.124. Penurunan atau kenaikan aset operasi sebesar 5.603.368 dan kenaikan atau penurunan liabilitas operasi sebesar 6.372.209 dan kenaikan atau penurunan dana syirka temporer sebesar 515.616 dengan total sebesar kas bersih diperoleh dari aktivasi 7.837.071. Dengan total semuanya, arus kas dari aktivitas investasi sebesar 636 perak, arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 1.329.9 perak, kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas yaitu sebesar 9.051.152, kas dan setara kas awal tahun sebesar 6.316.455 dan kas dan setara kas akhir tahun sebesar 15.452.929. Untuk menghitung rata-rata aset tahun 2021, 2020, dan 2019 adalah dengan mentotalkan aset pada 2021 sebesar 52.671.981, total aset tahun 2020 sebesar 44.612.45 dan 2019 sebesar 36.559.556. Jadi, untuk mentotalkan rata-rata aset tahun ini adalah dengan mentotalkan 3 tahun ya, sebelum laporan keuangan, lalu dibagi menjadi 3, yaitu sebesar 133.843.582 dibagi 3 menjadi 44.614.527. Oke teman-teman, jadi segitu aja presentasi kita pada hari ini tentang kajian komparatif atas implementasi laporan keuangan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan karena yang benar hanya cewek. Sekian dan terima kasih, dadah!